Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di IHMPT Online Minggu 13 Desember 2020. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Kak Hendra dan PL kita hari ini bersama Kanya. Dan pemusik hari ini ditemani oleh Erik sebagai pemain kahon, Joshua sebagai gitaris, dan Nicole sebagai pianis. Kak Hendra, apa kabarnya nih? Wah, puji Tuhan Kak Anya, aku sehat dan senang sekali bisa kembali melayani adik-adik di Teruna. Kalau Kak Anya sendiri gimana? Puji Tuhan sehat. Kalau tim pemusik, apa kabarnya? Sehat. Kalau adik-adik yang di rumah pasti luar biasa sehat dan baik-baik semua ya. Kalau untuk sekolah online-nya bagaimana? Pasti lancar-lancar semua kan? Untuk adik-adik yang sedang UAS atau yang sedang menunggu hasil UAS, harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa harus selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Anya, bersyukur meskipun seminggu ini juga cuaca yang tidak mendukung mungkin akan membuat hati kita sedikit lesu ataupun tidak bersemangat. Harapannya ibadah hari ini akan membangkitkan semangat adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Anya undang adik-adik untuk mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, Kak Anya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 27, bait yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Adik-adik, Kak Anya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hendra. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik yang sudah menjadikan hari ini untuk kami, pada saat ini kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami sebuah kesempatan untuk beribadah bersama dan juga kami boleh menikmati firman Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati jamahan Tuhan melalui firman Tuhan yang indah, layakkan kami untuk mendengarnya, memahaminya, dan bahkan sertai kami setelah kami mendengarnya untuk kami bisa mengaplikasikannya. Ke dalam pengasihan Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita hari ini akan dibacakan oleh adik kita Jessica dari EK 2. Shalom, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk ibadah hari ini. Ya. Baik adik-adik, dari pembacaan firman yang tadi sudah kita dengarkan, hari ini Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa setiap umat Tuhan yang percaya pasti akan menerima kelegaan seperti umat Tuhan yang terdapat pada pembacaan kita pada saat hari ini. Setiap kesesakan yang sebetulnya mereka ciptakan sendiri, pada akhirnya hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dan kebebasan itu. Tuhan sendiri yang mampu memberikan penyelamatan bagi mereka. Dan untuk memahami firman kita lebih dalam lagi, Kak Hendra akan menunjukkan sesuatu agar kita bisa memahami secara bersama-sama. Kita boleh sama-sama memperhatikan ke sini. Adik-adik, setiap hal yang dilakukan oleh umat Tuhan yang sampai akhirnya mencelakakan diri mereka, itu semua karena pemberontakan, pelanggaran, bebal, yang akhirnya membuat mereka jauh dari Tuhan dan makin berdosa. Hidup mereka yang dulunya murni karena Tuhan, sekarang sudah menjadi kotor. Dan pada pembacaan kita, dikatakan bahwa Tuhan akan datang, membawa kelegaan, membawa pengharapan. Tuhan menyampaikan bahwa waktunya akan datang, orang-orang buta dicelikan, orang-orang yang lumpuh akan melompat, dan sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan datang membawa pengampunan terlebih dahulu, membawa pembebasan, membawa kelegaan, dan membawa kesembuhan. Sampai akhirnya umat Tuhan kembali bersih dan layak di hadapan Tuhan. Penggambaran melalui percobaan tadi sebetulnya kurang lebih mirip menunjukkan tentang kondisi umat Tuhan. Dan bahkan bisa jadi mirip seperti kondisi kita sekarang. Atau bahkan mungkin kita tidak sadar kalau kita dalam keberdosaan, kita dalam pemberontakan kita melawan Allah, dan kita dalam ketidaktaatan kita. Tapi firman hari ini, melalui bacaan kita, mengatakan bahwa keselamatan akan datang bagi umat Tuhan. Umat Tuhan yang digambarkan pada ayatnya yang pertama, yang bak seperti padang gurun dan padang kering, tapi akan bergirang. Seperti padang belantara, tapi akan bersorak-sorak dan berbunga-bunga. Itu adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan, yang sebetulnya menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Mungkin kita pada saat ini merasakan kesedihan, tawar hati, pernah marah sama orang tua atau sama teman kita, tapi ingat, ketika kita datang ke satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan, yaitu Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan bahkan apabila kita melakukan pelanggaran, dan pada saat ini kita merasakan bahwa pelanggaran yang kita lakukan ternyata membuat diri kita jadi tidak enak, kita merasakan kehidupan kita jadi tidak nyaman. Adik-adik, itu pertanda baik bahwa kita menyadari kita memiliki kesalahan. Ingat, mohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti datang. Tuhan akan menahirkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memurnikan kita kembali. Dan itu semua karena kerinduan Tuhan untuk boleh ada bersama-sama dengan kita, agar kita boleh datang kepadanya. Adik-adik, mari kita responi kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan kita.
Mari kita jawab kerinduan Tuhan untuk kita boleh kembali dekat dengan Tuhan. Dengan cara meminta ampun dengan tulus, tetap bertekun dan taat, memohon pertolongan Tuhan, dan pastikan hanya Dia yang menjadi pengharapan adik-adik dan saya. Dan biarlah melalui firman ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan hari ini rindu untuk menyelamatkan, rindu untuk adik-adik datang kepadanya. Mari kita tutup pembacaan firman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dengan pembacaan kita hari ini, kami merasa bersyukur kalau ternyata kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada amarah Tuhan. Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada penghukuman Tuhan. Dan kami bisa melihat itu melalui pembacaan kami. Ajarkan kami untuk jauh lebih mengerti bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa menahirkan kami, mengembalikan diri kami menjadi baik, mengembalikan dan memulihkan kami yang terluka, kami yang tawar hati, kami yang memberontak dari Tuhan, kecuali Tuhan sendiri. Terima kasih untuk janji Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Dan untuk itu juga ya Tuhan, kami memohon ampun ketika kami semakin jauh dari Tuhan. Dan kami juga memohon ampun ketika kami tidak mendengar ajakan Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan biarlah melalui firman kami hari ini, kami boleh ditegur, kami boleh diberikan pernyataan bahwa kami harus kembali kepada Tuhan, Sang Pemberi pengharapan, Sang Pemberi keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan dahulu melalui umat Tuhan, dan masih terus berlangsung sampai sekarang di atas kami semua. Terpujilah Kristus, Tuhan yang Maha menyelamatkan. Kepadamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih atas orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami, orang tua yang mendidik dan mengasihi kami dari kami kecil hingga pada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam segala pekerjaan dan aktivitas yang mereka lakukan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, yang dimana pada masa pandemi ini kami harus bersekolah melalui online. Kiranya Engkau selalu memberkati guru-guru kami dan menyertai mereka agar dapat membimbing dan mengajari kami dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kami kasih karunia, Tuhan yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk segala pengharapan yang telah Tuhan boleh berikan, sehingga dalam kehidupan kami, pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Dan untuk itu ya Tuhan, dalam doa ini kami ingin berdoa agar pengharapan yang sama boleh dimiliki bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara, kami berdoa agar Tuhan boleh menyertai perjalanan bangsa kami untuk dapat bertahan melewati masa pandemi ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk pilkada yang sudah berlalu. Kami berdoa agar setiap proses penghitungan suara dan juga hasil keputusan dari siapapun yang akan nanti memimpin tiap daerah di Indonesia boleh ada turut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk GPIB Immanuel. Tuhan boleh menyertai dalam perjalanan pelayanan kami di masa pandemi ini. Biarlah nama Tuhan boleh terus tersebar dan tersiarkan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelkat kami terkasih, untuk pelkat PT, untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa agar kasih Tuhan menyertai mereka. Berterima kasih untuk segala hal yang boleh mereka lakukan untuk pelayanan ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang nanti akan membalaskan setiap jerih lelah mereka dengan kesukaan yang abadi dari Tuhan. Ini doa kami dan inilah permohonan kami yang kami alaskan ke dalam pengasihan Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan bersama keluarga dengan beberapa cara berikut ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan sebagai lagu pengutusan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 40, bait yang kedua, Kasih dari Tuhanku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami, tapi biarlah ibadah kami yang sesungguhnya dalam kehidupan kami boleh terus berjalan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan kasih karunia, yang juga menunjukkan kasih karunia dan juga mensyukuri berkat atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup kami berdasarkan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kak Anya, Kak Hendra, dan tim pemusik ingin mengingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Dan jangan lupa untuk mengunduh saat teduh setiap harinya di grup WA masing-masing. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.